Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Putra Mandiri sedulur-sedulur semua. Sesuai request atau permintaan dari teman-teman peternak, di video kali ini saya akan membagikan cara atau tutorial bagaimana caranya mengawetkan dedak padi atau katul. Karena katul itu sendiri tidak akan tahan lama apabila tidak kita awetkan, dan nantinya setelah kita awetkan, katul itu akan bertahan bulanan bahkan tahun lebih. Dan sebelumnya, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik dan inspirasi dari saya yang selanjutnya. Dan untuk bahan-bahannya, yang pertama ini ada bekatul. Ini saya menggunakan sebanyak 20 kilo. Itu yang kedua, air 7 liter atau sekitar 1 ember. Dan air ini sebisa mungkin gunakan air jangan yang mengandung kaporit. Dan yang ketiga ada E4 peternakan. Yang keempat ada molase atau tetes tebu. Dan yang kelima ada ember cat atau wadah nanti untuk menaruh dedak itu sendiri. Jadi untuk proses fermentasinya saya menggunakan ember cat ini. Dan untuk teman-teman apabila partai besar bisa menggunakan wadah yang lebih besar lagi, seperti tong yang besar itu. Dan selanjutnya, untuk cara yang pertama, kita tambahkan tetes tebu 7 tutup botol. Kita langsung tambahkan aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di 7 tutup botol ini molase atau tetes tebu. Dan setelah ini kita aduk rata, jadi kita aduk sampai merata. Terus sampai merata. Jadi airnya pun berubah warna kuning-kuningan. Dan setelah tercampur rata, kita tambahkan E4 nya 7 tutup botol juga. Kita langsung tambahkan aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan apabila di tempat teman-teman E4 ini tidak ada, bisa diganti dengan Yakult. Dan apabila juga ini tetes tebunya tidak ada di tempat kalian, bisa diganti dengan 7 sendok makan gula pasir.
sebagai pengganti tetes tebu itu sendiri. Dan setelah kita tambahkan lagi E4 nya, kita aduk rata lagi ya bosku. Oke, kita aduk rata lagi. Maaf ini terlalu banyak airnya, jadi agak tumpah-tumpah, sebenarnya kurang dikit nih, embernya terlalu kecil. Ini airnya 7 liter. Ini kita aduk rata terus. Dan setelah merata, ini air campuran air, tetes tebu dan E4 ini bisa dipergunakan 5 sampai 10 menit lagi. Loh, tujuannya apa? Tujuannya agar mikroorganisme yang terkandung di dalam E4 bekerja dengan maksimal. Jadi kita tunggu 5 sampai 10 menit lagi. Oke, selanjutnya setelah campuran air, E4 dan tetes tebu ini setelah 10 menit bisa dipergunakan, dan kita langsung tambahkan airnya ke katul ini. Jadi seperti apa, kita aduk-aduk rata terus, kita tambahkan air dengan catatan kadar air 30 sampai 40%. Loh, seperti apa? Kadar air 30 sampai 40%. Jadi kadar air 30 sampai 40% itu dibuktikan dengan apabila katul kita peras tidak mengeluarkan air, tetapi telapak tangan kita terasa basah. Dan ketika kita pecahkan genggaman katul dalam genggaman dan brul maur, ini tandanya kadar air udah 30 sampai 40%. Karena kalau kita bawa ke lab tentunya membutuhkan biaya yang banyak. Jadi cukup ilmu titen aja ini kadar 30 sampai 40%. Dan selanjutnya kita masukkan ke wadah atau ember cat. Ya, aduk rata terus sampai merata. Ini sebagai kurangnya itu tadi, masih kurang. Aduk terus sampai merata. Kayaknya sudah, ini udah kadarnya sudah 30 sampai 40%. Dan selanjutnya kita tambahkan lagi ke embernya. Sampai penuh satu ember. Kita injak-injak lagi. Oke, ini agar padat hampa udara istilahnya. Ini ya teman-teman, seperti ini ya, padat, jangan sampai ada udara yang di dalam ember. Ternyata masih kurang, kita tambahkan lagi
sampai penuh. Terus dan proses fermentasi ini saya jamin sukses atau berhasil. Terus tambahkan. Jadi kuncinya di fermentasi dedak ini kelembapan dan hampa udara. Kita injak-injak lagi sampai penuh. Pokoknya peres ember ini. Terus kita injak-injak. Ternyata masih segini, masih kurang. Kita tambahkan lagi. Ini masih ada yang agak kering. Kita tambahkan dulu campuran empatnya tadi. Alhamdulillah masih ada yang agak kering. Bawahnya masih kering. Kita aduk-aduk terus, aduk lagi. Nah, sampai merata, sampai kadar air 30-40%. Dan setelah tercampur, kita tambahkan lagi ini sampai penuh, sampai penuh. Oke, sampai penuh segini. Tambahin lagi. Tambah lagi sampai penuh. Setelah penuh, nanti kita tutup pakai plastik. Pakai plastik dulu. Setelah plastik nanti ditutup lagi pakai tutupnya ember ini. Oke, sudah penuh ya ini ya. Kita tutup rapat. Jadi usahakan jangan sampai ada udara yang masuk sini. Sampai ada udara yang masuk. Kita klem pakai karet ban. Ini tujuannya agar hampa udara dalam tidak ada udaranya. Nanti setelah ditutup pakai plastik dan diklem pakai ban ini, nanti masih ditutup pakai tutupnya ember ini. Kita klem lagi biar benar-benar hampa udara, jadi tidak ada udara yang masuk. Ada udara yang masuk. Jadi kunci kesuksesan ada dua, kelembapan dan hampa udara. Dan kita tutup pakai tutupnya ini. Oke, ini kita tutup lagi. Dan ini nanti dibiarkan sekitar 7 hari atau 1 minggu proses fermentasinya. Setelah itu nanti kita buka dan kita aplikasikan ke unggas seperti ayam, bebek, entok,
dan juga bisa ke ruminansia atau sapi, kerbau, kambing dan lain sebagainya. Jadi nanti setelah 7 hari kita buka, kita ngambil untuk dikasihkan ke hewan ternak kita tutup lagi agar tetap terjaga fermentasinya tidak berjamur ya bosku. Dan sekian video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.